Coba ingat satu hal dalam hidupmu yang sudah lama ingin kamu ubah tapi belum berubah-berubah juga. Mungkin kebiasaan yang terus terulang, mungkin hubungan yang sudah lama terasa tidak sehat tapi masih dipertahankan. Mungkin pilihan karir yang sudah lama ingin diubah tapi selalu ada alasan untuk menunda. Kalau ditanya kenapa belum berubah, hampir semua orang punya jawaban. Trauma masa kecil yang belum selesai diproses, kondisi yang tidak mendukung, waktu yang belum tepat, luka yang butuh waktu untuk sembuh. Jawaban-jawaban itu terdengar sangat masuk akal dan di era sekarang mengakuinya bahkan terdengar seperti bentuk kejujuran dan kesadaran diri. Tapi ada seorang psikolog yang akan mengajukan pertanyaan yang berbeda arah dari semua itu. Bukan apa yang terjadi padamu di masa lalu, tapi untuk apa kamu menggunakannya sekarang. Namanya Alfred Adler, dan cara dia membaca kondisi manusia sangat berbeda dari apa yang kebanyakan dari kita sudah terima sebagai kebenaran. Alfred Adler adalah seorang psikolog Austria yang hidup di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 bersama Freud dan Jung. Dia adalah salah satu dari 3 nama yang paling berpengaruh dalam sejarah psikologi modern. Tapi di antara ketiganya, Adler adalah yang paling jarang disebut. Ironisnya, pengaruh pemikirannya justru sangat luas. Banyak konsep dalam psikologi dan konseling modern yang berakar dari gagasan Adler tanpa banyak orang yang menyadari asalnya. Buku The Courage to be Disliked atau Berani Tidak Disukai ditulis oleh 2 penulis Jepang, Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, dan diterbitkan pada tahun 2013. Suara buku pernah mengaudiobukan buku ini, kalian bisa cari sendiri. Formatnya adalah percakapan filosofis antara seorang pemuda dan seorang filsuf selama 5 malam. Pemuda itu datang dengan keyakinan bahwa hidupnya sudah ditentukan oleh masa lalunya, dan bahwa perubahan hampir tidak mungkin terjadi. Filsuf itu merespons bukan dengan motivasi, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang membongkar asumsi dasar di balik keyakinan itu. Buku ini menjangkau jutaan pembaca di seluruh dunia, dan di episode ini kita akan masuk ke inti dari apa yang Adler tawarkan sebagai cara lain untuk memahami diri sendiri dan pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari. Teleologi versus etiologi. Sebuah pertanyaan yang kamu ajukan menentukan jawaban yang kamu temukan. Adler memulai dari sebuah pertentangan mendasar dalam cara manusia memahami dirinya sendiri. Pendekatan yang paling dominan dalam psikologi modern yang sangat dipengaruhi oleh Freud adalah apa yang Adler sebut sebagai etiologi. Cara berpikir yang selalu mencari sebab di masa lalu untuk menjelaskan kondisi di masa kini. Kamu takut komitmen karena orang tuamu bercerai. Kamu tidak percaya diri karena pernah direndahkan. Kamu kesulitan membangun hubungan dekat karena pernah ditinggalkan. Setiap kondisi selalu punya akar di suatu tempat di belakangmu. Adler tidak menyangkal bahwa kejadian-kejadian itu nyata dan menyakitkan. Yang dia pertanyakan adalah apakah hubungan sebab akibat itu semudah dan sesederhana yang kita asumsikan. Dia mengajukan pendekatan yang berbeda, teleologi, bukan melihat ke belakang untuk mencari sebab, tapi melihat ke depan untuk memahami tujuan. Bukan apa yang terjadi padamu hari ini, tapi untuk apa kondisi itu sedang kamu gunakan sekarang. Dalam bukunya, Kishimi dan Koga menggambarkan seseorang yang tidak bisa keluar dari rumah karena kecemasan. Setiap kali mencoba, tubuhnya bereaksi dengan sangat nyata. Gemetar, panik, sesak. Penjelasan etiologis yang paling mudah adalah ada sesuatu di masa lalunya yang menciptakan kondisi ini. Tapi Adler akan bertanya, apa yang didapatkan orang itu dari kondisinya sekarang? Dan kalau dijawab dengan jujur, jawabannya mungkin adalah dengan tidak bisa keluar. Dia tidak perlu menghadapi kemungkinan gagal di luar sana. Dia tidak perlu membuktikan apapun. Kondisi cemasnya memberikan perlindungan yang sangat nyata dari resiko yang juga sangat nyata. Adler menulis dalam bukunya, kita tidak menderita dari kejutan pengalaman kita, dari apa yang disebut trauma, melainkan kita membuat dari pengalaman itu apapun yang sesuai dengan tujuan kita.
Ini bukan tuduhan. Adler tidak sedang bilang bahwa penderitaanmu tidak nyata atau bahwa kamu berpura-pura. Yang dia katakan adalah bahwa di dalam diri manusia ada kemampuan untuk menginterpretasikan pengalaman sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, bahkan tanpa sepenuhnya menyadari bahwa kita sedang melakukannya. Dan tujuan yang paling sering tidak kita akui kepada diri sendiri adalah tujuan untuk tetap aman, untuk tidak mengambil risiko, untuk tidak menghadapi kemungkinan bahwa kita mungkin sudah punya kebebasan yang jauh lebih besar dari yang selama ini kita percaya. Separation of thugs. Dari mana sebagian besar penderitaan dalam relasi berasal? Ya, setelah membalik cara kita melihat masa lalu, Adler bergerak ke sesuatu yang terdengar sangat sederhana, tapi implikasinya sangat jauh. Semua masalah manusia, kata Adler, pada dasarnya adalah masalah relasi interpersonal, bukan masalah internal yang bisa diselesaikan sendirian dalam kesunyian. Selalu ada dimensi relasional di baliknya. Bagaimana kamu memposisikan dirimu terhadap orang lain? Bagaimana kamu menginginkan dipandang? Bagaimana kamu merespon cara orang lain memandangmu? Dalam bukunya, Kissimi menulis, semua masalah adalah masalah relasi antar manusia. Dan dari sana, Adler mengajukan konsep yang dia sebut sebagai separation of tasks, pemisahan tugas. Setiap situasi dalam hidupmu melibatkan dua jenis tugas yang sangat berbeda, tugasmu sendiri dan tugas orang lain. Dan sebagian besar penderitaan dalam relasi manusia berasal dari satu tempat yang sama, yakni mencampur adukkan keduanya. Cara untuk membedakannya sangat konkret. Tanya satu pertanyaan, siapa yang pada akhirnya akan menanggung konsekuensi dari keputusan ini? Kalau kamu memilih karir yang tidak sesuai dengan ekspektasi orang tuamu, siapa yang akan hidup dengan konsekuensi dari pilihan itu? Tentu kamu. Maka itu adalah tugasmu. Bagaimana perasaan orang tuamu tentang pilihanmu adalah tugas mereka, dan bukan sesuatu yang seharusnya menjadi penentu keputusanmu. Kalau kamu mengerjakan sesuatu sebaik yang kamu bisa dan atasanmu tetap tidak puas, apakah reaksi atasanmu adalah tugasmu untuk dikendalikan? Tentunya tidak. Itu adalah tugasnya. Adler sendiri menulis, "You are not living to satisfy other people's expectation, and neither am I." Kamu tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, dan orang lain pun tidak hidup untuk memenuhi ekspektasimu. Ini terdengar dingin, terdengar seperti cara berpikir yang tidak peduli pada orang lain. Tapi Adler membedakan antara tidak peduli dan tidak mencampuri. Kamu bisa sangat peduli pada seseorang tanpa mengambil alih apa yang bukan tugasmu untuk dikendalikan. Kamu bisa mencintai seseorang tanpa membiarkan cara mereka merespon pilihanmu menjadi penjara yang menentukan arah hidupmu. Yang terjadi pada kebanyakan kita adalah sebaliknya. Kita hidup dengan terus-menerus memantau apakah orang lain puas, apakah ada yang kecewa, apakah ada yang merasa diabaikan. Dan lama-kelamaan, batas antara apa yang benar-benar kita inginkan dan apa yang kita lakukan karena takut tidak disukai menjadi sangat kabur. Adler menyebut kondisi ini sebagai hidup di bawah bayang-bayang desire of recognition, hasrat untuk diakui. Dan selamat, hasrat itu menjadi kompas utama hidupmu. Kamu tidak sedang membuat pilihan, kamu sedang merespon ekspektasi. Selanjutnya, the courage to be normal, kebebasan yang sudah ada sebelum kamu membuktikan apapun. Dari gagasan sebelumnya muncul pertanyaan yang wajar. Kalau masa lalu tidak menentukan siapa kamu sekarang, kalau sebagian besar penderitaanmu lahir dari mencampur adukan tugasmu dan tugas orang lain, kalau alasanmu untuk tidak berubah adalah sesuatu yang kamu pilih, maka apa yang seharusnya kamu kejar? Adler memberikan jawaban yang mungkin tidak terduga. Dia tidak mengajak kita untuk menjadi lebih produktif, lebih ambisius, atau lebih baik dari versi kita yang kemarin. Yang dia tawarkan justru sebaliknya. Dia menyebutnya the courage to be normal, keberanian untuk menjadi biasa saja. Kita hidup di tengah tekanan yang sangat nyata untuk terus membuktikan diri,
lebih sukses, lebih terlihat, lebih berpengaruh, lebih berkembang. Dan ada kelelahan tertentu yang lahir dari hidup yang terus-menerus dijalani dalam mode pembuktian, di mana nilai dirimu selalu dikaitkan dengan pencapaian terakhirmu. Adler mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana sebagai pembanding. Bayangkan seseorang yang kamu cintai. Apakah kamu mencintainya karena pencapaiannya? Karena apa yang sudah dia lakukan dan buktikan? Atau karena keberadaannya sendiri sudah cukup untuk membuat dia layak dicintai? Lalu, dalam buku ini dijelaskan, ketika seseorang mampu merasakan bahwa keberadaannya memberi manfaat bagi komunitasnya, disitulah dia bisa merasakan nilai dirinya yang sesungguhnya, bukan dari pencapaian yang bisa diukur, tapi dari kontribusi yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan dari fondasi itulah lahir apa yang menjadi judul buku ini. Keberanian untuk tidak disukai bukan berarti tidak peduli pada siapapun. Ini adalah kesediaan untuk hidup sesuai dengan apa yang kamu percaya benar, meski ada orang yang tidak akan menyukainya. Karena alternatifnya adalah hidup yang di seluruhnya diorganisir di sekitar persetujuan orang lain. Dan hidup seperti itu betapapun amannya, bukan hidupmu. Adler tidak menyerang orang yang sedang berjuang dengan masa lalunya. Dia juga tidak bilang bahwa penderitaan itu tidak nyata atau bahwa kesulitan yang kamu hadapi saat ini mudah untuk diatasi. Yang dia pertanyakan adalah sesuatu yang lebih spesifik dari itu. Cara kita menggunakan narasi tentang diri kita sebagai alasan untuk tidak bergerak. Cara kita membangun identitas di sekitar keterbatasan kita sampai keterbatasan itu terasa seperti satu-satunya hal yang pasti tentang diri kita. Gagasan-gagasan tadi sebenarnya bergerak dalam satu arah yang sama. Masa lalumu tidak menentukan siapa kamu sekarang, karena kamu yang memilih bagaimana menggunakannya. Sebagian besar penderitaanmu dalam relasi lahir dari mengambil alih apa yang seharusnya bukan tugasmu. Dan kebebasan yang kamu cari tidak ada di ujung pencapaian berikutnya, tapi sudah ada sekarang, kalau kamu punya keberanian untuk berhenti meminta izin. Kesemuanya mengarah ke satu pertanyaan yang sangat sederhana dan sangat berat untuk dijawab dengan sungguh-sungguh. Alasan apa yang sedang kamu gunakan untuk tidak hidup sesuai dengan apa yang kamu percaya benar? The Courage to be Disliked atau Berani Tidak Disukai adalah buku yang layak untuk kita baca. Dan tentu ini juga membuat kita terus bertanya-tanya. Adler, seperti yang sudah dijelaskan di dalam buku ini, tidak ingin bilang bahwa hidupmu sulit karena dunia tidak adil. Meski mungkin memang begitu. Dia tidak bilang juga bahwa kamu berhak mendapatkan lebih banyak dari seharusnya atas usahamu. Meski mungkin memang begitu. Yang dia katakan justru sesuatu yang jauh lebih berat dari itu. Bahwa kamu selalu punya pilihan, dan memang selalu. Bahkan di momen-momen yang terasa paling tidak berdaya sekalipun. Itu bukan pesan yang mudah untuk diterima, tapi ada satu hal yang Adler tawarkan sebagai imbalannya. Kalau kamu yang selama ini memilih kondisimu, berarti kamu juga yang bisa memilih untuk mengubahnya. Bukan besok, bukan setelah semua kondisi eksternal menjadi lebih baik. Bukan pula setelah kamu selesai memproses apapun yang sedang kamu beri nama hari ini. Lalu, sekarang, pertanyaan yang layak untuk kita pikirkan bersama-sama dari seluruh pembahasan kali ini bukan tentang apakah kita setuju dengan Adler atau tidak. Nah, pertanyaan pentingnya yaitu di bagian mana dari hidup kita yang menggunakan sebuah alasan yang kalau memang kita boleh jujur mungkin bukan lagi penjelasan tapi sudah menjadi perlindungan atau pembelaan. Sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa follow Suara Buku di Spotify ataupun subscribe di YouTube. Kalau misalkan kalian mau mendengarkan audiobook, silahkan follow di YouTube. Saya akan ngupload di sana. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Suara Buku. Masih 13 follower coy. Semoga kedepannya bisa konsisten kalau misalkan saya tidak sibuk dan akan membacakan
audiobook dari buku-buku terbaik menurutku. Terima kasih.